Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di channel eh, Nalar Pos. Hari ini Nalar Pos mendapatkan sebuah informasi yang mana Kementerian hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, khususnya pada unit kerja pengadaan barang dan jasa, membuka pendaftaran atau open recruitment. Ya, di sini saya akan tampilkan pengumuman pengadaan jasa tenaga pendukung di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggaran 2021, yang mana ini sudah gelombang kedua. Nah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka pengadaan jasa tenaga pendukung gelombang kedua guna untuk membantu kegiatan perkantoran pada tahun anggaran 2021 dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, jika kamu adalah salah satu yang memungkinkan pada spesifikasi pendidik atau latar belakang pendidikan yang sesuai, silakan mendaftar. Yang pertama itu tenaga pendukung teknis untuk membantu pelaksanaan keasdepan kerjasama ekonomi regional dan subregional, yaitu yang akan dibutuhkan kualifikasi administrasi. Yang pertama, kita memiliki KTP dengan usia maksimal 35 tahun, dan kedua memiliki ijazah dan transkrip nilai. Kemudian kita memiliki NPWP atau bersedia membuat NPWP, yang mana NPWP ini dibuat jika belum memiliki dan dinyatakan diterima. Nah, apabila kita sudah dinyatakan diterima, maka kita harus membuat NPWP. Lalu kemudian memiliki BPJS Kesehatan yang aktif, tidak terhitung iuran, atau bersedia menjadi anggota dan membayar iuran BPJS Kesehatan jika belum memiliki dan dinyatakan diterima. Lalu kemudian yang kelima adalah bukan sebagai PNS atau pegawai BUMN. Nah, salah satunya adalah bukan PNS atau pegawai BUMN. Lalu kemudian kualifikasi teknis yang selanjutnya, minimal pendidikan S1 jurusan teknik informatika. Nah, jika kamu adalah salah satu mahasiswa lulusan S1 jurusan teknik informatika, maka silakan untuk mendaftar pada rekrutmen ini. Yang kedua adalah ilmu komputer dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, minimal terakreditasi A kalau perguruan tinggi swasta, dan disyaratkan IPK minimal 3,00 dari skala 4,00. Dan kemudian memiliki pengalaman kerja di bidang penulisan berita, pengembangan website, pengembangan jaringan atau sejenisnya minimal 1 tahun. Lalu kemudian memiliki kompetensi dalam bidang berkomunikasi secara profesional dan kemampuan interpersonal yang baik. Lalu kemudian memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kalau kamu sudah memiliki TOEFL minimal skornya 500, maka pekerjaan ini disyaratkan bagi kamu yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL minimal skor 500. Lalu kemudian mampu bekerja secara independen maupun bekerja sama dengan tim. Memiliki sikap motivasi kerja yang baik. Ya. Selanjutnya pendaftaran dilakukan secara online melalui website recruitment.econ.go.id. Nah, paling lambat tanggal 18 Februari 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat diharapkan untuk seluruh peserta yang harus dilampirkan adalah CV, ijazah, dan transkrip nilai. Lalu kemudian diupload dalam satu file melalui web tersebut. Di atas, hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada tanggal 19 Februari 2021. Nah, surat ini dikeluarkan pada tanggal di Jakarta 10 Februari 2021, pejabat pengadaan barang atau jasa atas nama Reski Cahyo. Nah, selanjutnya kita akan membuka website yang telah diarahkan tadi melalui informasi pengumuman rekrutmen ini, yaitu websitenya adalah kita langsung bisa mengklik recruitment.econ.go.id. Nah, di sini kita lihat tampilan utamanya, yaitu
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa, yang mana telah mengeluarkan surat tentang pengumuman pengadaan jasa tenaga pendukung. Nah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan pengadaan jasa tenaga pendukung gelombang kedua untuk membantu kegiatan perkantoran. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu kemudian, adapun informasi pengumuman terkait hal ini, kita juga bisa mencetak pengumuman ini sedetail mungkin. Tapi kemudian pendaftaran, nah kita bisa mengisi pendaftaran pada link ini. Pada tampilan utama ada pilihan home, kemudian pengumuman, kemudian jadwal pendaftaran. Nah, kita klik pendaftaran, lalu kita diarahkan ke formulir registrasi online peserta seleksi tenaga pendukung. Nah, di sini kita harus mengisi beberapa berkas yang sudah dipersyaratkan tadi. Yang pertama, tentunya kita harus mengklik ini, dan kita diarahkan untuk memilih salah satu tenaga pendukung teknis. Lalu kemudian, tidak lupa juga kita harus mengisi nama lengkap beserta gelar, lalu kemudian nomor identitas KTP, kemudian tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir. Lalu kemudian jenis kelamin, kemudian alamat domisili hari ini, kita sekarang, kemudian provinsi, kita berdomisili di provinsi mana, lalu kemudian email yang aktif, kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi. Mudah-mudahan kita lolos seleksi dan dihubungi melalui nomor handphone atau email. Lalu kemudian kita pilih kolom pendidikan. Nah, di sini kita mengisi jenjang pendidikan, misalkan program studi. Jadi kita tulis ini, yaitu misalkan S1 garis miring, S1 apa kita? Misalkan kita S1 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Lalu kemudian instansi pendidikan, misalkan Universitas Muhammadiyah. Lalu pilih jenis instansi adalah swasta atau negeri. Jenis berkas, pilih salah satu jenis berkas, yaitu ijazah atau surat keterangan lulus yang kita akan lampirkan. Kemudian tidak lupa kita mengisi nomor ijazah atau SKL, surat keterangan lulus. Kemudian IPK terakhir kita, misalkan 4,00. Lalu kemudian skor TOEFL. Lalu kemudian skor TOEFL yang telah disyaratkan minimal 500 poin. Nah, lalu kemudian kita juga tak lupa juga mengisi pengalaman kerja. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan pengalaman kerja yang telah kita miliki. Misalkan di bidang instansi tertentu kita pernah bekerja 1 tahun, maka kita harus mengisinya di sini sebagai bahan pertimbangan mereka. Lalu kemudian berkas yang telah dipersiapkan tadi kita isi di kolom dokumen yang dipersyaratkan. Nah, kita choose file, kan kita akan diarahkan ke file manager, lalu kemudian kita pilih berkas yang kita sudah siapkan tadi. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita, pengalaman menambah wawasan kita dalam melamar kerja. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.